Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Aisyah, NIM Q11181138 dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, konsentrasi manajemen industri pertanian. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan serta penerapannya. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas melibatkan mekanisme untuk menjalankan suatu tugas menggunakan komputer, sehingga dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Artificial Intelligence bekerja sesuai dengan algoritma pemrograman pada sistem komputer yang diberikan dalam proses pembuatannya. Algoritma pemrograman kerangka berpikir dari Artificial Intelligence dalam memproses berbagai jenis data. Artificial Intelligence memiliki banyak dampak baik seperti meningkatkan efektivitas kerja. Sistem dengan kecerdasan buatan cenderung bekerja lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan yang diakibatkan oleh kelelahan juga kecerobohan. Selanjutnya, manfaat AI bagi kehidupan. Yang pertama, membantu meminimalkan kesalahan. Manfaat dari teknologi kecerdasan buatan ini adalah misalnya produk kamera yang sudah dilengkapi fitur autofocus, penggunaan kamera menjadi lebih mudah karena bisa langsung fokus ke objek, sehingga meminimalkan kesalahan menentukan fokus dari apa yang dibidik. Yang kedua, solusi untuk menghemat energi. Misalnya penggunaan sistem otomatis mematikan lampu di gedung perkantoran jika diketahui oleh sistem tidak adanya efektivitas di ruangan, maka otomatis lampu akan dipadamkan. Yang ketiga, menghemat sumber daya manusia. Teknologi cerdas ini juga membantu menghemat SDM sebab semua sudah dikelola oleh sistem komputer atau perangkat tertentu. Misalnya untuk tempat parkir di mana dibuat otomatis nomor parkir keluar di gerbang masuk, sehingga tidak perlu lagi menyediakan sumber daya manusia untuk mencatat dan menunggu di pos pintu masuk tersebut. Yang selanjutnya dapat bermanfaat di bidang kesehatan. Teknologi Artificial Intelligence juga memberi manfaat besar di bidang kesehatan, misalnya sudah ditemukan banyak sekali alat atau mesin untuk mendeteksi penyakit yang dialami pasien. Mesin-mesin atau alat-alat kesehatan canggih juga akan bekerja lebih cepat dan memberi hasil yang lebih baik dibanding dengan alat rongseng biasa. Berikutnya penerapan AI. Yang pertama, virtual reality atau VR, yang dikenal pula dengan realitas virtual adalah teknologi yang dapat membuat individu berinteraksi secara nyata dengan objek imajinasi hasil simulasi komputer. Umumnya teknologi ini juga dimanfaatkan sebagai alat bantu observasi hampir di seluruh bidang dalam industri game. VR juga kerap digunakan. Yang kedua, penerapan AI pada e-commerce. Dalam penerapan ini, AI juga dapat meningkatkan kualitas platform serta pengalaman pelanggan. Misalnya dalam pencarian produk, ketika pengunjung mengetik tas merah, maka akan mendapatkan daftar tas yang berwarna merah secara instan. Hal ini dimungkinkan oleh algoritma AI yang mendasar yang secara teratur mengkategorikan pencarian produk untuk pengindeksan yang efisien. Yang ketiga, penerapan AI pada algoritma pencarian prediktif di Google. Pada algoritma ini, ketika melakukan penelusuran di Google, pasti melihat beberapa istilah penelusuran mengisi bidang penelusuran secara otomatis. Di balik ini adalah fitur pelengkapan otomatis Google yang menunjukkan prediksi saat kita mengetik istilah penelusuran karakter demi karakter. Google menggunakan kombinasi teknologi di balik mesin pencari terkemuka, termasuk
neural network, deep learning, machine learning, dan artificial intelligence. Selanjutnya adalah cara kerja AI. Yang pertama, pada pembelajaran mesin, mengotomasi pembangunan model analitik. AI menggunakan metode dari jaringan neural, statistik, penelitian operasi, dan fisika untuk menemukan wawasan tersembunyi dalam data tanpa secara eksplisit diprogram untuk tempat mencari atau menyimpulkan sesuatu. Kedua, jaringan neural. Jenis pembelajaran mesin yang terdiri dari unit-unit yang saling berhubungan seperti neuron dapat memproses informasi dengan menanggapi masukan eksternal, menyampaikan informasi antara setiap unit. Proses ini juga membutuhkan banyak umpan pada data untuk menemukan koneksi dan mendapatkan makna dari data yang tidak terdefinisi. Yang ketiga, komputasi kognitif. Pada subbidang AI yang berupaya untuk melakukan interaksi seperti manusia secara alami dengan mesin menggunakan AI dan komputasi kognitif dengan tujuan utamanya adalah agar mesin dapat mensimulasikan proses manusia melalui kemampuan untuk menafsirkan gambar dan ujaran, kemudian berbicara dengan koheren dalam memberi tanggapan. Yang keempat, fisik komputer. Pada komputer mengandalkan pengenalan pola dan pembelajaran mendalam guna mengenali apa yang ada di dalam foto atau video. Jika mesin dapat memproses, menganalisis, dan memahami gambar, mesin dapat menangkap gambar atau video secara real time dan menafsirkan di sekitarnya. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.